Ini semua karena Raja Jawa yang berawalan huruf J. Oyoboyo, Joyoboyo. Pangeran. Iya, ini nggak Raja Jawa Pak, ini Pak. Duh, ngeri Karena Prabu Jayabaya yang diambil contohnya, seperti itu. Ini jangan sampai pemimpin jadinya pemimpin-pemimpin yang ngalim, pemimpin-pemimpin yang maunya seenaknya sendiri, maunya cuman sama keluarga-keluarganya sendiri. Gus Dur itu dulu bilang, Habib ini apa? Bukan keturunan Nabi. Wah, sekarang gue geger, Pak. Sekarang geger. Ironisnya, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia, sengaja dibodohkan. Ironisnya lagi, di Indonesia, pendidikan masih rendah. Ya, ironisnya lagi, banyak orang yang masih lapar nih. Kalau dikasih bantuan, udah ikut. Dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Aduh, ini di episode ini kita tuh bingung sih. Sebenarnya bingung kita mau bahas apa. Karena terlalu banyak hal yang bisa kita bahas sebenarnya. Karena isunya sekarang kan macam-macam nih, Ki. Oke. Karena isunya kegaduhan di RUU lah, Ya. kegaduhan di gosip lah, dunia selebritas lah. Oke. Terus mau ada bencana alam juga. Jadi bingung nih sekarang tuh kok kayak Indonesia nih kok lagi banyak banget masalah gitu, cobaan gitu, Ki. Karena apa coba? Karena ulah kita sendiri kali. Ini semua karena Raja Jawa yang berawalan huruf J. Oyoboyo, Joyoboyo. Pangeran. Iya, ini nggak Raja Jawa Pak, ini Pak. Duh, ngeri Oh iya. Nggak, ini semua karena sudah dibilang sama Joyoboyo. Karena si J itu tadi ya, Jayabaya ya. Iya. Pangeran Jayabaya. J pokoknya. J. Tapi gimana C? Enggak, tapi memang gimana ya, ini lagi gaduh banget. Kita sekarang dibenturkan dengan sesama bangsa. Betul. Dibenturkan rakyat, dibenturkan dengan para pejabat pemerintahan, Iya, betul. pemegang kebijakan. Jadi ya benar sesuai dengan ramalan Jayabaya ya. Iya. Kan betul. terkenal banget tuh ramalan Jayabaya itu ada banyak banget, bahkan sampai 150-an. Betul. Dan yang bisa aku highlight dengan yang terjadi sampai hari ini, Ki, itu Pangeran Jayabaya tuh sempat bilang, yang aku baca ya, setelah kegaduhan tuh akan ada kejayaan. Kalau Jaya, Ya mungkin sekarang kita lagi di fase kegaduhan yang harus kita lewatin untuk mencapai nanti ada masa kejayaannya lah. Ya, Mungkin kita lagi berproses. mungkin. Tahan-tahanin aja, betah-betahin aja. Jadi Raja Jawa yang berawalan J, Jayabaya, itu sekarang sedang meramalkan, bukan sekarang ya. Berisik. Ini di sirkuit Mandalika. Iya, sirkuit Mandalika. Raja Jawa yang berawal huruf J, yaitu Joyoboyo, itu sudah merumuskan, karena dia bukan sekedar bukan sekedar orang yang omong kosong, karena ini adalah salah satu raja yang memang bisa menyatukan kerajaan Kadiri jadi benar-benar kerajaan Kadiri benar-benar. Karena dulu ada Jenggala dan Panjalu pecah kan, Ya. kemudian disatukan lagi. Ya Jayabaya ini yang nyatuin. Raja-raja Jawa itu kan karakternya gitu ya. Sebenarnya harusnya nggak bikin ribut sih kalau raja-raja Jawa. Seharusnya ya. Seharusnya. Aku nggak tahu kalau Raja Jawa dibilang bikin ribut itu seperti apa. Mungkin ke VOC bikin Ya. ributnya. Mungkin. Nah, kemudian eskalasi sosial yang ada zaman sekarang ini. Kok iya pasnya sama ramalannya Jayabaya. Benar. Yang kayak masyarakat kayak gabah dan niteri, kayak wah semuanya kesini nggak karu-karuan. Makanya aku mau bilang, kalau sebenarnya meskipun ramalan Jayabaya ini didapat dari kitab Musarar atau kitab Asror karangannya Sunan Giri Prapen, di mana di situ juga adalah merupakan satu kerajaan, tapi ini udah Islam ya. Kalau Kediri yang tadi belum, ini juga merupakan pedoman-pedoman hidup dan prediksi-prediksi apa yang akan terjadi jika udah ada mendekati akhir zaman. Salah satu contohnya adalah karena Prabu Jayabaya yang diambil contohnya, seperti itu. Ini jangan sampai pemimpin jadinya pemimpin-pemimpin yang ngalim, pemimpin-pemimpin yang
maunya seenaknya sendiri, maunya cuman sama keluarga-keluarganya sendiri. Ya. Pak Harto kan dulu gitu, Pak. Yes. Tapi Pak Harto top, itu salah satu. Enggak sih, kalau presiden selama ini ya, ada beberapa presiden yang memimpin Indonesia selama ini, favoritku Pak Harto, Pak. Harto ya. Pak Harto itu filosofinya bagus, asalkan kalian mikul ndur mendem jeru, kalian pasti bisa mengambil pelajaran dari situ kok. Kalau sekarang aku nggak tahu lah. Kalau Kiatma favoritnya Pak Harto, jangan Pak Harto. Kalau aku beda, aku zaman Gus Dur. Jangan Gus Dur. Walaupun sebentar tapi bermakna. Maknanya seperti apa yang diambil Mas Tom? Ya, ini kan bapak lagi ya. Presiden Gus Dur ini kan sebagai bapak pluralisme. Betul. Bahkan hari raya Imlek itu bisa tercetus ya di bawah pada saat kepemimpinan Gus Dur. Betul. Jadi solidaritasnya bukan solidaritas ya. Ya solidaritas sama toleransinya tinggi sekali. Iya, betul. Bahkan kalau ngomongin ramalan, Presiden Gus Dur juga pernah beberapa kali itu meramalkan sesuatu dan terjadi juga. Salah satunya yang Mas Towi masih ingat apa? Salah satunya Presiden Gus Dur pernah meramalkan suatu saat nanti tuh Pak Ahok akan menjabat sebagai pemimpin daerah. Jadi ya akhirnya. Dan terbukti. Sekarang ada satu lagi yang aku mau mention. Mumpung inget nih, Ya. Gus Dur ya, mumpung inget. Gus Dur itu dulu bilang, Habib ini apa? Bukan keturunan Nabi. Wah sekarang gue geger, Pak. Sekarang geger. Iya. Pak Alwi. Siapa namanya? Si Gus Dur juga pernah bilang, kalau Prabowo ini orang yang paling tulus. Iya, pernah bilang termasuk seperti bilang gitu. Tapi balik lagi ke ramalan Jayabaya Ki. Dan itu banyak banget kan yang tadi sempat kita bahas tuh, banyak sekali ramalan-ramalan Jayabaya, tapi itu juga berdasarkan kitab agama manapun juga itu ada berdasarkan itu ramalan Jayabaya itu. Betul, masuk. Dan yang relate sama kondisi sekarang salah satunya selain yang kegaduhan itu tadi, Ya. Pangeran Jayabaya itu sempat bilang Pulau Jawa itu bakal sigar dadi loro. Sigar dadi loro, yes. Dan Jawa bakal kebagi jadi dua gitu loh. Betul. Itu ya mungkin secara sosial ya. Secara sosial, dan ini kan relate dengan sekarang kan mau ada isu megatrust. Iya. Itu kan bisa jadi ya sigar tuh kan kebelah jadi dua. Sigar itu adalah terbelah. Oke. Meskipun menurut ilmu geologi, selama lempengan itu adanya di lautan, nggak di daratan, ini nggak mungkin terbelah. Terbelah ya. Ya, tapi secara ilmu yang lain, aku bilang secara ilmu spiritual, bukan supranatural. Secara ilmu spiritual, siapa yang nyangka laut bisa terbelah? Nggak ada juga kan? Nggak ada sih. Nah, kalian percaya nggak ceritanya? Nabi Musa. Ya. Percaya nggak ceritanya? Kalau kalian beranggapan Pulau Jawa nggak bisa terbelah gara-gara nggak ada lempengan yang berada di daratan, percaya nggak kalau lautan bisa terbelah gimana? Percaya. Iya kan? Percaya sih aku. Aku percaya juga. Tapi gini. Alam ini kan merespon manusia ya. Selalu. Alam selalu merespon manusia. Begitu manusia tinggal di tempat yang seharusnya nggak ditinggali, contohnya hutan-hutan yang lebat, terus kemudian dibabat alas tanpa AMDAL atau studi lingkungan. Itu kan pasti resapan air berkurang. Betul. Pasti akan menimbulkan yang namanya banjir. Dan lain sebagainya. Ya. Nah, seperti itu. Tapi sekarang kan Indonesia ini ada di negara demokrasi ya. Betul. Mas Tommy semoga ya masih ya. Setuju nggak sama negara demokrasi yang terjadi di Indonesia? Kalau yang selama ini ya kita berjalan lah sebagai negara demokrasi. Cuma kan nggak tahu ya ke depannya. Mungkin hari ini masih kita sebagai negara demokrasi. Kan nggak tahu tiba-tiba besok, tiba-tiba 2 jam lagi nggak jadi negara demokrasi, tiba-tiba udah menghilang tuh. Maksudnya menghilang dalam artian udah nggak ada tuh kata-kata demokrasi ya. Who knows? Gitu. Ya, demokrasi itu kita bicara tentang comparing ya. Aku yang comparing. Aku comparing antara sistem yang ada di Nusantara zaman dulunya dan sistem Republik Demokrasi ini. Jadi gini, ini mungkin agak berat ya buat sebagian orang, ini mungkin agak berat. Tapi aku harus speak up tentang hal ini. Terlepas dari sekarang yang kemudian demokrasi dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu, aku bilang oknum ya, oknum-oknum tertentu, entah itu siapapun. Kemudian gini, demokrasi ini adalah salah satu sistem yang paling lemah di sistem pemerintahan, Pak. Demokrasi kan berarti apa? Suara rakyat ya? Betul. Suara rakyat kan? Suara rakyat. Berarti. Ironisnya, masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia,
sengaja dibodohkan, Pak. Sengaja dibodohkan, sengaja dimiskinkan, terus sengaja dimisinformasi yang salah semuanya. Kemudian kalau kita terjadi pemilihan, demokrasi kan pemilihan ya. Meskipun aku pernah bilang, ini bukan pemilihan langsung, bukan kita yang pilih. Ini bukan kita yang pilih, kalian dipilihin, bukan memilih langsung. Kalian dipilihin terus suruh nyoblos. Cuman kayak gitu kan sekarang. Iya sih, bener sih. Iya kan? Iya. Bukan milih langsung. Benar. Nah, gimana kalau masyarakat yang dimiskinkan, dibodohkan, dibatasi pengetahuannya, kemudian disuruh milih? Ya nggak bisa dong. Mas Tommy, aku punya temen ya, aku punya temen profesor, Pak. Ya. Pinter, profesor segala macam. Masa suaraku sama suaranya dia sama? Kan pinteran dia. Pinteran dia, bener. Iya. Secara akademik. Secara akademik, secara apa namanya, kebijaksanaan segala macam, Iya. dia lebih matang daripada aku. Betul. Masa suaraku sama kayak suaranya dia? Iya. Masa suaranya dia sama kayak orang-orang yang berpendidikan nggak sebaik dia? Betul. Ironisnya lagi, di Indonesia pendidikan masih rendah. Ya. Ironisnya lagi, banyak orang yang masih lapar nih. Kalau dikasih bantuan, udah ikut. Banyak orang yang dikasih bantuan oke, banyak orang yang dikasih gimmick sedikit oke. Orang itu loh jarang nonton berita, yang dilihatin loh joget-joget malahan. Iya kan? Iya, karena mungkin ngelihatnya TikTok ya, jadi TikTok tuh suka joget-joget Iya. ya. Ya gimana, IQ rata-rata 78 ya, masyarakat. Tapi ya somehow ya orang-orang Indonesia ini bukan semuanya ya. Iya, memang sebenarnya butuh apa ya, butuh sosok yang makan siang gratis. Aduh, enggak ya? makan siang gratis kayaknya semua orang juga mau Iya, sih. mau lah. Mau sih, cuma gimana ya Ki? Kalau ngomongin pemerintahan nih, pejabat publik ataupun anggota dewan yang mewakili rakyat lah. Kan mereka ini kan mungkin sibuk gitu loh. Bikin RUU aja, perampasan aset aja bisa bertahun-tahun nggak selesai. Sampai terharu nangis itu. Nangis itu tuh. tim kita nangis terharu dia. Iya. Terus. RUU perampasan aset bisa bertahun-tahun nggak selesai, belasan tahun. Oh, tapi bikin RUU tentang kepala daerah 7 jam selesai. 7 jam selesai. Iya. Kenapa nggak jadi akhirnya? Nah, nggak tahu juga ya Ki ya. Mungkin mereka sibuk kali Ki. Di demo ya Pak. Di sibuk demo kali. Nggak di demo itu. Kemarin loh lucunya gini. Kemarin itu ada demo kan. Kemarin itu lucunya gini. Gedung DPR, Gedung Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka kan wakilnya rakyat ya. Rakyat mau masuk nggak boleh, harus jebol tembok dulu. Makanya wakilnya siapa kan jadinya kan? Katanya wakil rakyat kan? Iya. Wakil ya aku nggak tahu ya. Rakyat kepentingan mana yang dibawa? Coba nanti apa namanya? Mungkin ada teman-teman kita yang orang-orang DPR segala macam. Coba jelaskan. Tapi aku malas kalau retorika. Nggak mau aku. Nanti kalau ada orang-orang yang kita ngobrol sama kayak gitu, aku mau comparing yang tadi. Sistem pemerintahan dengan demokrasi perwakilan seperti yang sekarang sama sistem pemerintahan kerajaan. Aku nggak bilang aku pendukung Indonesia harus kerajaan. Aku nggak bilang seperti itu. Aku cuman bilang, oh ini ada lemper, ini ada apa namanya? Nogosari. Nogosari. Iya. Ya. Nah, mana nih yang enak menurut lidahnya masing-masing. Udah gitu aja, nggak masalah. Ini tentang selera ya Ki ya? Tentang selera. Benar. Ya seperti itu. Tapi kayaknya seleranya masyarakat Indonesia sekarang udah mulai bener deh. Kalau hati nuraninya mereka diusik, mereka akhirnya responnya juga seperti itu kan. Tapi itu cuma sebagian kecil sih, nggak semuanya, belum semuanya Ki ya. Karena banyak juga silent majority juga yang mungkin mulai terusik dengan kondisi sekarang ini. Betul. Silent majority. Nah, aku bilang itu tadi. Kenapa negara ini beberapa akhir-akhir ini salah ngurusnya. Karena gini loh, nanti kalau negara salah ngurusnya, masyarakatnya nggak bisa keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Sorry salah, nanti aku dipikir ganti Pancasila lagi. Iya kan? Jadi akhirnya kalau sekarang nggak bisa nggak bisa diwakilkan seperti itu, nanti mereka mau demo nih. Mereka demo itu pikirannya gini, daripada aku demo, aku makan apa besok? Aku nggak bisa makan anjir, masih kurang ini, masih kurang itu. Iya. Ya akhirnya daripada mereka ikut demo, mereka malah mikirin perutnya kan? Iya sih. Jadi seperti itu. Jadi malah jatuhnya menimbulkan masyarakat kita tuh nanti jatuhnya pada skeptis juga. Jadi bahaya juga. Udah skeptis tuh kayak udah jadinya udah nggak peduli apapun terjadi, bodo amat deh.
Itu yang bahaya sebenarnya. Iya, apatis, skeptis iya, kayak gitu lah. jadi apatis juga. Iya, makanya. Itu kan sudah dibilang juga sama sama Jangka Jayabaya, ramalan Jayabaya itu. Nanti banyak ulama-ulama palsu. Nanti banyak lagi kayaknya pejabat yang bijaksana ternyata enggak. Ternyata malah bla bla bla. Banyak. Itu sistem sosial udah dikasih sama Jangka Jayabaya itu. Kita belajar yang utuh ya, jangan cuman bab ramalannya aja, tapi itu penting itu, Pak. Iya. Asli. Wah, Indonesia. Tanah air beta. Aduh, sedih sih. Sedih kalau kita ngelihat kondisi Indonesia sekarang ini ya. Makanya yang di awal tadi aku bilang, ini tuh kita lagi dihadapkan kegaduhan di pemerintahan kita. Ya. Terus kita juga mau menghadapi bencana megatrust. Betul. Terus lagi belum lagi ada kehebohan dari selebritas. Ini kita tuh bingung, kita harus menyikapi yang mana dulu nih. Ya nggak usah gosip dulu lah, nggak usah. Kalau itu sih enggak sih, tapi kadang muncul di sosial media jadi kita ikut ngebaca juga. Iya, kan kemarin itu tahu-tahu naik ya, viral ya. Terus berita demo hilang ya. Nah, nggak tahu deh itu kok bisa ya. Bisa dong, kan pakai algoritma, bisa dong. Itu bisa dicak itu, tenang aja. Ya itulah makanya. Jadi kalau aku bilang harapan-harapan berkali-kali aku bilang. Nah mungkin aku tak sekalian tanya Ki Atmo harapannya apa sih sebenarnya untuk kondisi kita sekarang ini nih? Nggak ada harapan aku. Nggak ada harapan? Serius aku nggak ada harapan. Masa nggak ada sih Ki? Maksudnya yang bisa kita harapkan dari negara ini itu harusnya ada lah. Negara ya? Iya. Negara beda sama pemerintah ya? Nah kalau pemerintah dulu deh. Nggak ada harapan. Serius beneran nggak ada harapan. Aku dari kemarin-kemarin duit cari-cari sendiri. Aku nggak pakai jasa-jasa. Sorry salah. Aku pakai inian ya, pakai jalan segala macam. Itu kan hasil pembangunan ya. Iya. Ada dari pajak. Aku bayar pajak. Aku bayar pajak. Terus habis itu harapanku apa? Mau jadi pemerintah yang lebih madaniyah, mau jadi pemerintahan yang lebih bijaksana. Nggak ada aku harapan. Apa yang kita harapkan dari orang-orang yang nggak relate sama kehidupan di bawah? Kehidupan yang di bawah. Kecuali ada beberapa orang yang mungkin nanti ada relate sama kehidupan di bawah, tapi nanti harus nego sama kebijakan partai. Setelah kebijakan partai segala macam diolah, nanti masih harus diadu sama kebijakan partai lainnya. Iya betul. Kepentok lagi dengan kepentingan-kepentingan yang lain lagi. Terus apa yang bisa diharapkan dari hal seperti itu? Bisa suara kita didengarkan? Nggak bisa sih. Ya mungkin, ya mudah-mudahan Ki ya, mudah-mudahan yang sesuai ramalan Jayabaya itu tadi, kan kita lagi akan ada kejayaan setelah kegaduhan. Betul. Dan ini kan kita sekarang lagi menghadapi ya di fase kegaduhan. Mungkin nanti ada kejayaan. Kita kan nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu ya. Ada dua kemungkinan. Yang pertama setelah keguncangan segala macam timbul kejayaan. Atau setelah guncangan dan lain sebagainya bubar sekalian. Kan ada juga. Nih ada satu konsep di musik. Nah ini ada satu konsep di dalam istilah Islam namanya tahluka, Pak. Tahluka itu pemusnahan sekalian, Pak. Kita doa ya udah kalau udah gini sekalian aja ya Allah dimusnahkan. Jangan dong. Ya kan yang dimusnahkan kejelekannya, Pak. Yang dimusnahkan kejelekannya, nggak mungkin lah yang baik dimusnahkan. Cuman biasanya nih yang udah di kitab-kitab nih. Di kitab-kitab, makanya aku sekali lagi bilang kalian jangan pede kalau kalian punya Tuhan segala macam ya. Oke, kita semua punya Tuhan, semua orang punya Tuhan pastilah ya. Tapi kita juga perlu ingat di kitab-kitab agama samawi yang mengajarkan kalian tentang Tuhan. Kalau ada satu kaum kena bencana, bukan cuma orang baik bukan cuma orang buruknya yang musnah, Pak. Orang baiknya ikut masalahnya. Iya, benar. Iya kan? Iya, benar. Orang baiknya juga ikut. Contohnya yang di Sodom Gomora. Itu kan masa sih semuanya kayak gitu? Nggak mungkin lah ya. Enggak. Tapi begitu ya di Pompei lah. Pompei yang kita mau obrolin juga nanti. Pompei lah. Ini kan nggak semuanya kayak gitu. Tapi begitu azab itu turun, selesai semua. Semua kelar ya. Iya. Itu ya kalian harus pikirin. Emangnya yang Fir'aun nembus laut dibelah sama Nabi Musa itu, terus kemudian semuanya prajuritnya pasti anti Musa gitu. Orang Musa itu hidup di istana dari kecil. Iya. Iya kan? Iya. Nggak mungkin seperti itu juga. Terus ada ironisnya lagi, Fir'aun itu mau syahadat, Pak. Fir'aun itu pas ini sadar ini aneh ini. Tapi kan udah dipecut lah itu kudanya. Terus habis itu mau syahadat, Jibril nggak terima, Pak. Dijejelin pasir laut, Pak.
Ya untungnya kita bersyukur juga, untungnya Firaun juga udah nggak ada ya. Firaunnya udah nggak ada. Firaun ada, Pak. Firaun masih ada. Ya di itu kan. Pemimpin Firaun itu masih ada di sarkofagus, piramid. Di Mesir kan, piramida Giza kan. Iya. Nggak ada kalau di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Firaun. Ya. Ya pokoknya hiduplah buat Raja Jawa. Hiduplah Raja Sri Jawa. Sultan Hamengkubuwono kan Raja Jawa. 10 ya. Ya kan? Emang benar Raja Jawa. Raja Iya. Jawa. Yang raja-raja palsu jangan dah. Yang raja-raja Jawa palsu janganlah. Apalagi yang cuma disebut raja-raja Jawa. Karena biasanya aku kan ada di Yara Sutra nih, Yayasan Raja dan Sultan Nusantara. Itu kalau raja palsu biasanya nggak diakui, Pak. Ya, seperti itulah kira-kira. Aduh, pusing ya kalau kita bahas ramalan terus tiba-tiba tuh kayak udah mulai terbukti gitu ya, apalagi kejadian di kondisi sekarang ini tuh kayak ini kok ramalan ini kok kayak udah mulai terbukti benar, tapi balik lagi jangan 100% percaya ramalan ya Ki ya. Balik lagi ke apa ya, ke kitab agama kita masing-masing lah. Semua kan itu juga sudah tertulis juga. Tapi aku bilang ya, kita ya nggak tahu kalau orang lain ya. Kita nggak pernah ngeramal. Oke, aku bilang ya, kalau di kita ya, kita nggak pernah ngeramal dengan metode yang aneh seperti, aduh ini ada, Profesor X-Men, enggak seperti itu. Yang disebut ramalan, seperti ramalan Jayabaya juga, yang kita sajikan kepada kalian, itu selalu berdasarkan perkembangan sosial. Prediksi kan beda sama ramalan, itu ilmu statistik kan. Kemudian hal-hal lain yang bisa kita tangkap dengan kejadian-kejadian tertentu. Satu yang aku nggak bakalan pernah expose kecuali ya memang terpaksa ya. Itu yang aku dapat subjektif itu, aku nggak bakalan expose yang seperti itu. Yeah. Padahal, wah kalau kalian tahu hal-hal yang seperti itu mah pusing kepala kalian. Asli. Jadi sugesti Ki, jadi kepikiran gitu Ki. Pikiran, Pak. Tapi sebelum closing Ki, aku mau bahas tentang ramalan ya. Aku lagi baca kemarin itu ada ramalan kalau si Pangeran William ini tuh nggak akan sempat menjadi Raja Inggris karena langsung akan digantikan Pangeran Henry. Oh ya? Ya itu salah satu ramalan. Jadi begitu King Charles turun, yang jadi raja tuh akan si Henry. Oh. Nah itu salah satu ramalan yang aku baca ya. Selain ya sering baca ramalan Nostradamus, terus katanya 2030 Indonesia tuh bakal perang sama Australia. Itu salah satu ramalan juga yang aku baca gitu loh. Kasih, kalau sama Australia kayaknya enggak deh. Ya kan nggak ada yang tahu Ki. Emang kita dulu bakal kepikiran, ternyata di 2024 tuh kita bakal berperang dengan bangsa sendiri, kan kita nggak pernah berpikiran gitu. Oh iya, kita kan Ya juga nggak ada yang tahu, nobody knows tomorrow Ki. Iya, kita juga nggak pernah kepikiran kalau di 2024 ada kejadian aneh yang merubah sejarah Indonesia, juga nggak kepikiran. Nggak kepikiran kan, dulu aku 2014 nyoblos Presiden Jokowi pun nggak akan kepikiran kalau sekarang nih aku nggak tahu mau nyoblos siapa lagi, nggak tahu. Belum pemilu kan, nggak usah dipikir dulu Pak. Oh iya, nggak usah dipikir dulu, belum pemilu. Ya intinya kita selalu kita sebagai bangsa negara Indonesia, sebagai warga Indonesia, kita harus tetap kawal kebijakan-kebijakan mana sih yang kira-kira lebih menguntungkan atau merugikan kita. Iya, betul. Selama aturan-aturannya sesuai dan tidak ada yang dilanggar sih kita pasti support. Lu aturan dibikin Pak, aturan nggak ada yang dilanggar. Kalau kemarin disahkan selesai kita. Bingung aku udah ngelurusin dibelokin terus sama kita. Nggak bisa. Susah nolongnya. Aduh, udah nggak ketolong ya Ki ya? Udah susah nolongnya. Ya mudah-mudahan dari teman-teman yang kemarin sudah melakukan aksi demonstrasi juga usahanya nggak sia-sia. Mudah-mudahan juga bisa menggerakkan hati nurani para yang katanya wakil rakyat. Mudah-mudahan kalian juga menggunakan hati nurani kalian juga. Pak Wiranto dong. Apa? Hanura, Pak Wiranto. Ya. Terus lanjut. Hanura bener sih. Iya, hati nurani rakyat. Ya mudah-mudahan Indonesia ini dijauhkan lah dari bencana-bencana, dari amit-amit jangan sampai ada peperangan, apalagi peperangan sesama bangsa. Amit-amit jangan sampai. Ya, karena hidup kita kan harus terus berjalan ya Ki. Kalau mau mengambil kekuasaan ya udahlah, yang penting kita jangan terlalu banyak dirugiin terus lah sebagai warga negara. Oh udah digencet, diinjek, wah ya teriak Pak, pasti Pak. Bangga sebagai warga Indonesia, kita harus bangga. Betul, tapi ya nggak kalau ngomongin orang Jawa, ngomongin Raja Jawa lagi aku juga bingung sih. Jawa lagi.
Ya pokoknya itu episode kali ini kita tuh apa ya, ruwet banget gitu. Kita mau bahas yang mana dulu tuh saking banyaknya ya, pusing gitu. Banyak banget. Itu Mas Mulyono udah mau datang itu? Hah? Udah Mas Mulyono udah mau datang. Aduh. Kita ini aja. Sekarang Ki Atma ada yang closing deh, Ki. Enggak, closingin dong. Aku mau ini sama Mas Mulyono. See you Mas. Aduh. Saya closingin. Pokoknya sehat-sehat untuk negaraku Indonesia ini. Ya. Harus. Semoga- Sebentar Mas. Yuk. Terus. Jadi ada tukang bakso nggak di depan? Bukan Mas Mulyono, bukan tukang bakso. Enggak, takutnya tiba-tiba ada, biasanya nggak ada bakso terus lewat. Aduh, jangan deh. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Duh, ngeri ya. Ayo. Temuin sih. Bakso. Dunia lain.